Hai anak-anak, bertemu dengan saya Bumian. Pada video ini kita akan latihan soal mengenai aritmatika sosial, sistem persamaan linear, dan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Soal yang pertama, 4 lusin piring dibeli seharga 235.200, kemudian piring tersebut dijual dengan harga 6.000 per piringnya. Maka pedagang tersebut mengalami apa? Kerugiankah atau keuntungan? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa harga belinya. Harga beli per piring, yaitu 235.200 bagi ini 4 lusin itu sama dengan 4 dikali 12 sama dengan 48 piring ya. Maka dibagi 48 sama dengan 4.900 harganya per piring. Nah, labanya harga jual ternyata lebih besar daripada harga beli ya kan. Ini dijualnya 6.000 per piring, sementara modalnya tadi yaitu 4.900 per piring. Maka untung ya, mengalami keuntungan. Kita lanjutkan lagi, keuntungannya itu berapa gitu ya. Laba sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya 6.000 dikurang harga belinya 4.900 sama dengan 1.100. Keuntungannya per piring. Nah, sekarang keuntungan seluruhnya, laba seluruhnya, yaitu ada 48 piring. Tadi asumsinya bahwa piring ini laku semua ya, terjual semua. 48 piring kali satu piringnya itu dia untung 1.100. Maka total keuntungannya adalah 52.800. Kita lanjut ke soal nomor 2. Vero membeli sepeda motor bekas, harganya 9,5 juta. Kemudian diservis, dikenakanlah biaya 750.000. Setelah beberapa waktu menggunakan motor bekas itu, nah motornya dijual lagi seharga 12 juta. Nah, yang ditanya adalah persentase keuntungannya. Maka kita hitung dulu harga belinya itu sebenarnya berapa. Harga beli sama dengan 9.500.000 ditambah biaya servis, itu kan modal juga ya, 750.000 sama dengan 10.250.000. 10.250.000. Oke, sekarang harga belinya ini, harga jualnya ini 12. Maka yang terjadi adalah keuntungan kan? Laba sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya tadi 12 juta dikurang harga belinya 10.250.000. Maka di situ dia mengalami keuntungan sebesar 1.750.000. Yang ditanya adalah persentasinya ya. Persentase laba sama dengan berapa labanya bandingkan dengan modalnya atau harga beli. Laba sama dengan 1.750.000 ini dikali 100% ya, bagi harga beli. Harga belinya itu tadi 10.250.000 kali 100%. Ini bisa kita bagi, bisa dibagi. Menjadilah ini 17%. Nah, perhatikan soal ini. Seorang pedagang bakso, modalnya 2,4 juta. Lalu satu porsi baksonya itu dijual 12.000. Lalu dari situ dia ingin mendapatkan keuntungan. Ya namanya berdagang, tentu yang diharapkan adalah keuntungan. Nah, yang ditanya adalah minimal berapa porsi bakso yang dijualnya.
supaya untung. Maka kita hitung dulu porsinya itu ada berapa. Harga beli atau modal 2.400.000. Lalu modal per porsi yaitu 12.000. Maka banyak porsinya yaitu 2.400.000 dibagi 12.000. Bagi 1.000 bagi 1.000, 24 bagi 2 yaitu 2 nolnya. Nah, 200 porsi. Ini minimal. Kalau ini terjual berarti yang terjadinya adalah impas. Impas itu apa? Harga jual sama dengan harga beli. Jadi tidak ada untung. Jadi kalau mau untung berapa? Ya paling tidak 201 porsi. Inilah supaya untung. Atau kita tulis seperti ini aja. Laba lebih dari 200 porsi. Oke? Lanjut. Ini berat kotor. Berat kotor itu sama dengan bruto ya. Dari sekarung beras adalah 50 kilo. Taranya atau berat kemasannya itu 1%. Yang ditanya berat bersih, berarti berat dari berasnya aja. Bruto sama dengan 50 kg. Tara sama dengan 1%. Langsung kita hitung taranya itu berapa. Berarti 1/100 kali bruto 50 kg. Berapa ini bagi 50 bagi 52? 1 bagi 2, 0,5 kg. Dan ditanya adalah berat bersih atau neto. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Tadi brutonya 50 kg dikurang taranya 0,5 kg. Sama dengan 49,5 kg. Lanjut. Sebuah peti jeruk mempunyai bruto X kilogram. Ini berat kotornya belum diketahui. Taranya 1,5%, yang mana 1,5% ini adalah 1,2 kg. Yang ditanya adalah nilai dari 3X dikurang 13. Maka untuk menjawab ini, kita harus menemukan dulu nilai dari X ini. Siapa X ini? Bruto. Tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Seperti itu rumusnya kan. Nah, taranya tadi 1,2 kg. Persentasenya adalah 1,5. 1,5% langsung saya buat per 100 dikali brutonya itu X kilogram. Kemudian untuk menentukan nilai X ini bisa dikali silang seperti ini aja. 1,2 kali 100 sama dengan 120 kg. Sama dengan 1,5 X. Maka X sama dengan 120 kg dibagi 1,5. X sama dengan 80 kg. Itu X. Yang ditanya adalah ini. Maka 3X dikurang 13 sama dengan 3 dikali 80 kg dikurang 13 kg. Ini kilogram ya. 3 kali 8, 240 kg dikurang 13 kg. Sama dengan 227 kg. Ini berat bersihnya, berat kotor berasnya itu adalah 80 kg. Jawabannya ini soal nomor 6. George menabung di sebuah bank ABC. Uang pokoknya 18 juta. Setelah beberapa waktu, uang tersebut berbunga menjadi segini. Berarti ini totalnya ya, bukan hanya bunganya.
Nah, jika bunga yang ditetapkan pihak bank adalah 12% per tahun, hitunglah berapa lama George menabung uang tersebut. Jawab. Kita identifikasi dulu informasinya apa aja yang diketahui. Yang pertama, modalnya atau uang pokoknya itu sebesar 18 juta. Kemudian keseluruhannya itu 23.400.000. Persentase bunganya 12%. Yang ditanya adalah berapa lama menabungnya. Jawab. Yang pertama kita hitung dulu bunganya berapa. Ya, bunga itu adalah uang akhirnya dikurang uang pokoknya. Uang akhirnya itu 23.400.000 dikurang modalnya atau uang pokoknya, uang tabungan pokoknya itu 18 juta. Sama dengan 5.400.000 bunganya ya. Kemudian kita gunakan rumus ini, I sama dengan tabungan pokok dikali persentase bunga dikali tenor per 12. Kita per 12 dengan asumsi bahwa ini menghitungnya ini bukan per tahun tapi per bulan kita hitung. Maka bunganya tadi 5.400.000. Tabungannya tadi adalah 18 juta. Bunganya tadi 12%, langsung saya tulis 12/100 kali T per 12. Sudah, ini bisa dibagi 100.000, ini juga dibagi 100.000. Lalu ini per 12 per 12. Maka yang sisa adalah ini rupiah tinggal 54 sama dengan ini 180 ya, 180 T per 100. Maka T sama dengan 54 kali 100 per 180. Saya lanjutkan ke sini, ini bagi 10. Bagi 10, ini 54 kali 10 per 18. Ada yang bisa disederhanakan? Bagi 9, 6. Bagi 9, 2. Bagi 2, 1. Bagi 2, 3. 3 kali 10, 30 bulan. 2 tahun, 6 bulan. Menabungnya George, sehingga uangnya yang tadinya 18 juta jadi 23.400.000. Next. Pak Yudi meminjam uang dari koperasi. Entah koperasi apalah ya. Pokoknya persentase bunganya 12% per tahun. Lalu selama 9 bulan menabung, besar bunganya, bunga yang harus dikembalikan yaitu 243.000. Yang ditanya, Pak Yudi minjem berapa rupiah pada saat itu? Kita buat dulu keterangan yang diketahui. Yang pertama persentase bunganya yaitu 12% per tahun. Kemudian lamanya 9 bulan. Lalu bunganya 243.000. Yang ditanya berapa pinjamannya? Pinjaman pokoknya. Jawab. I sama dengan 243.000 kali modalnya, itu yang ditanya, dikali persentase bunganya 12/100 dikali 9 bulan per 12. Kemudian ini saya bagi 12 bagi 12, lalu yang lainnya saya kalikan. 243.000 sama dengan 9M per 100. Maka kali saya kalikan silang, 9M sama dengan
243 kali 100. Maka kalau M-nya saja, tentu ini saya bagi 9 ya. Ini sama dengan 2.700.000. Maka Pak Yudi meminjam sebesar 2.700.000 selama 9 bulan dengan bunga 12% setahun. Sehingga bunga yang dikenakan oleh Pak Yudi adalah Rp243.000. Kemudian soal nomor 8. Toko Jaya menjual barang elektronik televisi. Biasanya pajak itu 10% ya, untuk semua jenis televisi. Jika Jenny membeli sebuah televisi dengan harga Rp5.543.000, maka berapa uang yang dibayar oleh Jenny untuk membeli televisi tersebut? Maka kita buat dulu keterangan yang diketahui pajak 10%, lalu harga belinya Rp5.543.000. Yang ditanya adalah harga jual. Jawab. Pertama kita hitung dulu pajaknya itu berapa. Pajak sama dengan persentase pajak dikali harga beli. Sama rumusannya seperti kalau kita menghitung diskon. Ini 10% kali Rp5.543.000. Ya. Bagi 100 bagi 100, maka ini sama dengan 554.300. Ini pajaknya. Pajak itu kan ditambahkan ya ke harga beli. Maka harga jual sama dengan harga beli ditambah pajak. Tadi harga belinya itu Rp5.543.000 ditambah pajaknya sebesar Rp554.300. Sehingga Jenny harus mengeluarkan uang sebesar Rp6.097.300 untuk membeli televisi tersebut. Kemudian yang ini mengenai diskon. Ada 4 toko, toko A, toko B, toko C, toko D, dengan memberikan diskon masing-masing untuk 2 produk, untuk baju dan untuk celana. Yang ditanya adalah toko mana yang memberikan harga paling murah? Kita jawab satu-satu ya. Untuk toko A, kita hitung dulu harga bajunya. Itu bajunya 25/100 kali 80.000. Ini 1/4 ya. 1/4, 80 bagi 4 sama dengan 20.000 potongannya untuk baju. Sekarang untuk celana 10/100 kali 100.000. 100 berarti 10.000. Ya, ini totalnya udah 30.000 kalau toko A. Toko A. Lanjut kita hitung yang toko B. Toko B ini 20/100 kali 80.000. Ya, ini bagi 20, 1 bagi 25, 80.000 bagi 5, 16.000. Kemudian yang ini, untuk celananya 15% kali 100.000. Ya, bagi 100 jadi 15.000. Jadi total diskonnya kalau berbelanja di toko B itu udah 31.000. Ini untuk di toko B. Sekarang kita hitung lagi untuk di toko C. Toko C.
Ini 15%, bajunya kali 80.000. Bagi 100 bagi 100, 15 kali 8 sama dengan 12.000. Lalu ini untuk celananya 20 per 100 kali 100.000. 100 maka 20.000. Dijumlahin sama dengan 32.000. Udah 32.000 diskonnya kalau berbelanja di toko C. Ini toko C. Sejauh ini toko C ya yang memberikan harga paling murah, potongannya 32.000. Tapi kita buktikan lagi, kita uji untuk toko D. Toko D, dia 10%, 10 per 100 kali 80.000. Bagi 100 bagi 100, 800 kali 10, 8.000. Lalu yang ini celananya 15 per 100 kali 100.000. Bagi 100 bagi 100, ini 15.000. Dijumlahkan 23.000. Maka kita bandingkan dari 4 toko ini. Dari 4 toko ini, mana yang memberikan diskon paling banyak? Toko A diskonnya hanya 30.000. Toko B 31.000. Toko C 32.000. Toko D menurun. Berarti yang paling murah, kalau kita mau cari yang paling murah itu ya berbelanja di toko C. Toko C jawabannya ya. Lanjut, nomor 10. Tessa membeli sebuah sepatu di toko dengan harga 510.000. Setelah mendapat potongan sebesar 15%, yang ditanya, harga sepatu tersebut sebelum didiskon itu berapa? Jawab, harga jualnya itu 510.000. Tapi sudah termasuk diskon 15% ya. Maka kita hitung dulu diskonnya. Harga jual sama dengan 510.000 per ini 100%, ini keadaan normalnya dikurang diskonnya 15%. Lalu harga jualnya sama dengan 510.000, harga belinya per 100 kurang 15 tentu 85%. Lalu harga beli sama dengan 510.000 per 85 per 100, gitu kan? Saya lanjutkan di sini. 510.000 ini kan pembagian, saya ubah jadi perkalian. Maka 100-nya yang tadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Harga beli sama dengan, kalau ini kita hitung nanti, 510 kali 100 bagi 85 sama dengan 600.000. Jadi sepatu ini sebenarnya harga di labelnya itu 600.000. Setelah didapat diskon 15%, jadilah dia 510.000. Tapi kalau mau dibuktikan boleh. Bukti ya. Kita hitung dulu diskonnya. Diskon sama dengan persentase diskon kali harga beli. Diskonnya ini 15%, 15 per 100 kali 600.000. Ya. Lalu bagi 100 tinggal 15 kali 6.000. 15 kali 6 itu 90.000 diskonnya. Jadi 600.000 dikurang 90.000 sama dengan 510.000. Benar kan? Ini